Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah mengizinkan kita untuk bisa hadir memenuhi undangan dari DPC PKS Tambora dalam rangka untuk menghadiri halal bihalal dan pelantikan pengurus DPR. Dan mudah-mudahan ditolong pada kita semuanya sebagai umatnya. Alhamdulillah rahimahullah. Pada kesempatan siang hari ini, terima kasih telah datang memenuhi undangan dari DPC PKS Tambora untuk lancarnya acara ini. Marilah sama-sama kita baca basmalah dan dilanjutkan dengan baca surat Al-Fatihah. Baiklah, saya akan bacakan susunan acaranya. Dan mudah-mudahan kita bisa menghadirinya dari awal hingga akhir. Cara pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan Indonesia Raya, ketiga menyanyikan Mars PKS, keempat tilawah, insyaallah akan dibawakan oleh teman dan sahabat kita yaitu saudara Mus'ab, dan doa mohon keridhoannya akan disampaikan oleh Pak Ustaz Irfan, dan sambutan dan pelantikan pengambilan sumpah atau janji ketua DPR insyaallah akan bisa disampaikan oleh ketua DPC kita Bapak Ustaz Alfi. Dan selanjutnya dokumentasi, dan selanjutnya penutup, dan selanjutnya ramah-ramah. Baik, kita mulai saja dari acara yang pertama. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, lindungilah Indonesia Raya. Keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai keadilan sejahtera tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita. Keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai keadilan sejahtera tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita. Keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai keadilan sejahtera tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل شربة وكل الله أجمعين آمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا معبود أنت الشكير الحمد النعيم. Di pekan depan ada pelantikan pengurus DPC yang baru. Nah, kalau sekarang ini pasti pengurus DPC yang lama ini. Periode tahun 2021 ya, saya, Mas Solehan, Pak Dayo sama Pak Usmanto, itu periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sampai sekarang. Nanti 2025 itu kalau di DPC 3 tahun periodenya, kalau di DPR 2 tahun per 2 tahun. Jadi sampai 2025 sampai 2028. Apakah nanti pengurusnya baru lagi atau ada pergantian? Ya, nanti kita lihat pengumumannya di pekan depan, ya. Tanggal 18 Mei nanti ada pelantikan di DPD Jakarta Barat. Itu Jakarta Barat. Di DPD yang lain, setahu saya ada yang sudah duluan ya, di Jakarta Pusat, di Timur, Selatan, di duluan. Terakhir ke masalah Jakarta Barat. Dan nanti itu berjenjang ya, setelah dilantik di DPC, nanti berikutnya adalah di DPD dan di DPW. Rencananya di bulan Agustus, tahun ini itu DPD dan DPW, dan seterusnya nanti sampai tingkat pusat DPW. Jadi setelah dilantik inilah periode pengurusan yang baru untuk periode berikutnya. Ya. Dan insya Allah nanti sekarang kita memasuki masa yang berbeda dengan periode-periode yang sebelumnya. Dalam artian apa? Kalau dalam periode sebelumnya itu biasanya kita selalu dekat dengan masa pemilu. Ya. Kalau kita lihat perjalanan di kepengurusan ini, rata-rata kepengurusan sudah jauh-jauh beda orang-orang itu aja. Pilihannya nggak banyak. Gitu. Pilih juga pilih siapa, orang ini dia lagi. Nah, harapannya di tentang periode sekarang ini sampai nanti di 2027 sampai 2028 kita bisa merekrut teman-teman kita, saudara kita untuk bisa bergabung di PKS. Jadi nanti mudah-mudahan pengurus DPR saat ini nanti kedepannya jadi pengurus DPC. Ya. Pengurus DPR yang sekarang idealnya itu harus pengurus DPR sekarang nanti jadi pengurus DPC jadi pengurus DPD, pengurus DPD dari dan seterusnya. Ya, jadi berkembang. Jadi ada regenerasi gitu. Jangan sampai nanti di DPR terus gitu kan. Kalau secara struktur ya, memang idealnya paling 3 orang BPH-nya. Tapi kalau ada bidang yang lain, seperti bidang yang lain, itu belum ada isi. Apalagi nanti di DPR harusnya ada korwe ya, ada koordinator RW. Walaupun sekarang sebagian sudah ada juga. Nah, ini yang harus jadi PR kita bersama di depan, sehingga nanti terjadi regenerasi. Jadi mungkin ada anak kita, nggak perlu jauh-jauh juga ya, mungkin ada anak kita coba ajak sama-sama. Ya, kalau ada kegiatan, kita ajak, kita ikutin gitu kan. Ada taklim, nggak harus kegiatan ini ya, ada pengajian segala macam, kita ajak gitu kan. Agar ini nanti menjadi penerus kita di masa depan. Ya, tentunya kita ingin ya, anak biologis kita, anak kandung kita segala macam, menjadi penerus kita juga kan. Jangan sampai kita bapak-bapaknya menjadi kader-kader PKS sampai anak kita. Ya ini tentunya di Tambora ya, kalau kita lihat di wilayah kita ya, yang memang kalau melihat dari hasil refleksi kita di pemilu sebelumnya, itu memang suara kita 100 sama. Makanya
hasil target dari target ya, uji pakai rompi ada target di situ. Harusnya kita punya target ada penambahan jumlah anggota di dapil Tambora ini ya, di 9. Tapi alhamdulillah ternyata hasilnya masih sama. Ini tidak ada pertumbuhan. Walaupun memang kalau kita lihat di Jumlah kemarin aktivitas ya, perilaku money politik itu sangat masif, sangat terstruktur, sangat banyak dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Nah ini juga menjadi perlu kita bicarakan sama-sama juga strategi kita gimana ke depannya untuk menghadapi kondisi yang seperti itu. Karena karakteristik masyarakat Tambora ini ya masyarakat yang memang mudah sekali ya diberikan diiming uang segala macam. Kita mengadakan kegiatan pun secara panjang, tapi kalau ujungnya ada yang menawarkan sejumlah uang, udah selesai. Gitu kan? Nah makanya yang biasanya, kenapa kok daerah lain banyak, kok kita sedikit? Biasanya itu jumlah suara itu berbanding lurus dengan jumlah kader. Jadi kalau kader di Jeruk Cengkareng, kenapa mereka suaranya lebih banyak dari kita? Karena memang jumlah kadernya lebih banyak dari Tambora. Tambora itu masuk yang paling sedikit. Ada lagi yang paling sedikit di Ranangke dalam Sari. Tapi Tambora juga nggak banyak banget. Kenapa? Karena kalau kader dan kita melakukan pendekatan ya kepada kita, saudara kita macam itu lebih kokoh, lebih kuat, lebih apa namanya pendiriannya ketika pemilu mau disorong apapun, mau dipilih apapun, biasanya lebih kokoh. Mereka nggak goyah oleh godaan tersebut. Walaupun mungkin ada yang membeli, itu terima aja, tapi ujungnya tetap itu kalau memang kader dan ataupun simpatisan yang dekat dengan kita. Makanya ini jumlah ini perlu diperbanyak, perlu ditambah, gitu ya, sehingga nantinya harapan kita jumlah kader itu akan berbanding lurus dengan jumlah suara. Dampaknya apa ya? Dampaknya kita lihat juga, semuanya juga. Kita nanti punya aksesibilitas dari anggota dewan, kita bisa melakukan aktivitas pemenangan segala macam. Gitu. Dan juga tentunya kalau kemarin alhamdulillah tentunya kita bersyukur ya di DKI Jakarta kita suaranya unggul gitu kan, menang ya, di DKI Jakarta mengalahkan, ini sebenarnya berbalik nih kayak kemarin nih pemilu sebelumnya yang menang nih PDIP, gubernurnya Anies yang diusung PKS. Nah sekarang baliknya yang menang PKS, gubernurnya yang diusung. Mudah-mudahan nanti tahun 2009 kita yang menang di komunikasi dan pilkada juga terlaksana. Tentunya dengan jangka waktu yang cukup lama ini ya, karena belum bergerak kita bergerak. Bergeraknya apa? Kita rekrut orang kita ajak kegiatan kita. Nah, tentunya kalau berbasis DPRA ini justru akan lebih kuat ya. Jadi jangan kita maksudnya kita berpikir ini juga. Nanti kalau kita pengurus di DPRA ya, 3 orang misalkan, kalau kita yang bekerja ketiga itu akan juga berat. Tapi kalau kita punya tim yang banyak yang kuat, nanti insya Allah kita juga akan bisa terbantukan. Tugas-tugas nanti ke depannya itu bisa lebih ringan. Jadi teman-teman yang lain kemarin mungkin yang kurang aktif macam itu diajar tadi yang mau bergabung sudah semua. Jadi kalau kita melakukan aktivitas pengurusan walaupun ini partai politik, tapi kita sering menyebutnya partai dakwah. Kenapa? Karena kita sebenarnya ingin mengajak orang itu pada kebaikan, mengajak orang pada kebaikan. Ketika menjadi anggota dewan pun mudah-mudahan itu menjadi kebaikan juga. Salah satu contoh adalah dulu saya ingat tahun 2004 itu PKS menang di Jakarta. Tahun 2004 kemarin 2024. Jadi tentang itu berapa tahun? 20 tahun. 2004 kita menang di Jakarta, 2024 baru menang lagi.
Nah, di 2004 itu ada kebijakan yang akhirnya itu diprakarsai oleh anggota Dewan Pers. Apa itu? Sekolah SD gratis. Dulu kan sebelumnya SD masih bayar. Akhirnya kita perjuangkan, alhamdulillah bisa ekonomi. Nah, mudah-mudahan kalau nanti bisa lebih banyak lagi, nanti ada legasi ya, ada warisan yang bisa kita berikan kepada Jakarta. Nah, terutama nanti di kepengurusan ini ya, di DPD sekarang ini, alhamdulillah ketua DPD sudah kita berikan, walaupun secara kepemimpinan di gubernur eksekutifnya masih belum. Kalau dua-duanya itu udah lebih mudah kita merencanakan, mengalokasikan anggaran di DKI Jakarta itu. Yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih solid, lebih kompak kedepannya, sehingga kita bisa menjalankan amanah. Jadi sekarang ini saya bacakan surat keputusan. Ini sebenarnya bacaan SK pelantikan. Lalu nanti ketua DPR, pengurus DPR. Untuk ketua DPR saja. Nanti setelah itu nanti ada ya seperti layaknya di organisasi ada sumpah jabatan. Sebenarnya ini di pengurusan sebelumnya juga pasti ada hal yang sama. Saya bacakan ya. Surat keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, nomor 1/PL/Tambora, /1/01/PKS 2005 tentang struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting Partai Keadilan Sejahtera se-Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, masa bakti 2025-2027. Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang. B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan oleh Dewan Pengurus Daerah. C. Bahwa dalam rangka membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting dan persetujuan Dewan Pengurus Cabang. D. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas struktural, tugas konsepsional, tugas manajerial dan tugas operasional yang diamanatkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Pengurus Daerah. Bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Dewan Pengurus Cabang beserta struktur partai di bawahnya yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pengurus Daerah. F. Bahwa dalam rangka menyampaikan laporan kerja dan kinerja pelaksanaan program dan realisasi anggaran kepada Dewan Pengurus Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan F, perlu menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting Partai Keadilan Sejahtera se-Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta masa bakti 2025. Mengingat 1. Anggaran dasar Partai Keadilan Sejahtera tahun 2020 pasal 24 ayat 2 huruf E ayat 7, pasal 36, pasal 37 dan pasal 38. Nomor 2, anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera tahun 2020 pasal 3, pasal 64, pasal 65 dan pasal 6. 3. Panduan Partai nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan musyawarah cabang dan ranting Partai memutuskan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting Partai Keadilan Sejahtera se-Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, masa bakti 2025-2027. Ke-1, menunjuk anggota partai yang namanya tersebut pada lanjut 3 dan menjalankan pada lanjut 2 dan pada lampiran keputusan ini sebagai Dewan Pengurus Ranting Partai Keadilan Sejahtera se-Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, masa bakti 2025-2027. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila kemudian hari dengan saudara persetujuan akan diadakan perbaikan sesuai hasilnya. Ditetapkan di Jakarta, nomor 1 Kelurahan Angke. Ketuanya Muhammad Torman. Kelurahan Duri Selatan. Maju. Ketuanya Sofian Hadi. Yang sebutnya namanya hadir maju ke depan. Kelurahan Kelurahan di Utara. Ketuanya Umar Prasetyo. Kelurahan Salahuddin. Kelurahan Hatalima. Ketua Priyanto. Kelurahan Priyannya. Ketua Dewi Ridwan. Kelurahan Kerajaan. Kelurahan Hidayat. Tolong Kelurahan Kelurahan Tambora. Ketua Dewi Ridwan.
Kelurahan Ramalkan kedua Yesus Hakim. Lagi tidak perlu. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melengkapi struktur di tingkat ranting untuk posisi ketua negara. Nanti untuk kelengkapan kepengurusan di tingkat ranting akan dibuat oleh ketua DPR yang telah terpilih dari Dewan Ranting beserta dengan sekretaris dan bahannya. Nanti ada struktur BPKK juga yang saat ini belum terpilih ya. Nantinya bisa disusun pada masa para kepala daerah mengikuti prinsip jabatan, mengikuti apa yang saya ucapkan. Sumpah jabatan pengurus. Sumpah jabatan pengurus. DPR Partai Keadilan Sejahtera. DPR Partai Keadilan Sejahtera. Sekecamatan Tambora. Sekecamatan Tambora. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Kami pengurus DPR Partai Keadilan Sejahtera di Tambora. Kami pengurus Partai Keadilan Sejahtera di Tambora. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan penuh tawakal kepada Allah. Dan penuh tawakal kepada Allah. Taat dan patuh terhadap Pancasila. Taat dan patuh terhadap Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dua. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Taat dan patuh terhadap anggaran dasar. Taat dan patuh terhadap anggaran dasar. Dan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera. Dan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera. Serta peraturan Partai Keadilan Sejahtera lainnya. Serta peraturan Partai Keadilan Sejahtera lainnya. 4. Mendengar dan taat kepada pimpinan Partai Keadilan Sejahtera. Mendengar dan taat kepada pimpinan Partai Keadilan Sejahtera. Dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. 5. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Untuk menjadikan Partai Keadilan Sejahtera. Menjadi Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Menjadi Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Yang kokoh dan terdepan. Yang kokoh dan terdepan. Dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. 6. Menjunjung tinggi kebenaran. Menjunjung tinggi kebenaran. Kejujuran. Cinta dan kasih sayang. Serta persaudaraan. 7. Bekerja dengan penuh keikhlasan. Dan keisanan. Bersungguh-sungguh. Amanah. Profesional. Dan penuh tanggung jawab. Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. 8. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Untuk merealisasikan amanat musyawarah partai. Dengan memenangkan Partai Keadilan Sejahtera. Pada pemilu 2029. Dan pemilihan kepala daerah. Khusus Jakarta. Inna solati. Wanusuki. Wamahyaya. Mati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Kami berikrar untuk ini.
kami berikan untuk ini semua. Kami berikan untuk semua. Dan Allah sudah disaksi atas apa yang kami ucapkan. Dan Allah sudah disaksi atas apa yang kami ucapkan. Bersyukur padamu ya Allah, Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, Kau jadikan kami semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.